Selamat siang dan salam sehat. Kita bertemu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Air bagi mahasiswa program studi Magister Sains Pertanian. Pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas modul dengan topik Manajemen Sumber Daya Air Terpadu. Modul ini membahas prinsip-prinsip manajemen sumber daya air terpadu, penatagunaan sumber daya air, penyediaan sumber daya air, dan pengembangan sumber daya air. Secara keseluruhan, modul ini dibahas dalam satu kali pertemuan pada minggu ke-13. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu memahami secara komprehensif tentang prinsip dan konsep manajemen sumber daya air terpadu serta beberapa prasyarat penerapannya, dan memahami tentang konsep penatagunaan sumber daya air, penyediaan air, dan pengembangan sumber daya air. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, prinsip dan konsep manajemen sumber daya air terpadu, penatagunaan sumber daya air, penyediaan air, dan pengembangan sumber daya air. Kita langsung membahas materi pertama, prinsip dan konsep manajemen sumber daya air terpadu. Kesadaran internasional akan pentingnya masalah pengelolaan sumber daya air semakin menguat sejak tahun 1990-an hingga kini telah menjadi masalah multidimensi, multisektoral, dan multiregional, serta syarat dengan multi kepentingan, multi agenda, dan multi penyebab. Permasalahan semacam ini dapat diselesaikan hanya melalui koordinasi multi kelembagaan dan multi pemangku kepentingan yang tepat. Dalam konsep ini, pendekatan manajemen sumber air pada awalnya menggunakan pendekatan sektoral, di mana sering terjadi kurangnya koordinasi antar sektor dan kebutuhan lingkungan sering diabaikan. Namun belakangan ini ada konsensus yang berkembang tentang perlunya pendekatan terintegrasi atau terpadu dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, kalau kita melihat sejarah pengelolaan sumber daya air, dapat kita bagi dalam 3 fase perkembangan dari manajemen sumber daya air. Nah, pada tahun 1960-an sampai 1970-an, manajemen sumber daya air ini menganut rezim pengembangan sumber daya air. Nah, pada fase ini, paradigma dominan menempatkan air sebagai sumber daya yang tereksploitasi. Pendekatan rekayasa umumnya menggunakan prediksi dan sediakan. Penekanan pada pembangunan infrastruktur dari fokus manajemennya. Berikutnya pada fase 1980-an hingga 1990-an ini berkembang konsep fase manajemen sumber daya air. Pada fase ini adanya paradigma atau pengakuan bahwa air dapat dieksploitasi secara berlebihan. Penghitungan kendala ekologi dan sosial telah menjadi input dalam manajemen, sedangkan perencanaan regional dan nasional ini lebih diutamakan daripada pendekatan proyek. Dan langkah-langkah
dari sisi permintaan ini masih menjadi fokus dalam manajemen. Berikutnya, pada fase 1990-an sampai sekarang, ini berkembang fase manajemen sumber daya air terpadu. Nah, manajemen air terpadu ini adalah manajemen air yang tertanam dalam keseluruhan kebijakan untuk pembangunan sosial ekonomi, perencanaan fisik, dan juga perlindungan lingkungan. Di sini partisipasi publik menjadi domain dalam perencanaan, dalam pengelolaan, dan fokus manajemen yaitu pada aspek keberlanjutan. Nah, munculnya manajemen sumber daya air terpadu ini tidak terlepas dari berbagai masalah yang terkait dengan sumber daya air. Jadi masalah yang terkait dengan sumber daya air secara keseluruhan itu adalah antaranya adalah sumber daya air pada saat ini dalam kondisi tekanan. Tekanan terhadap sumber daya air terutama bermula dari pertumbuhan populasi, peningkatan aktivitas ekonomi, dan peningkatan standar hidup, menyebabkan peningkatan persaingan dan konflik atas sumber daya air yang terbatas. Nah, di samping itu, ya, kombinasi ketimpangan sosial, marginalisasi ekonomi, dan kurangnya program pengentasan kemiskinan juga memaksa sebagian masyarakat hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, yang melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan sumber daya lahan, dan menimbulkan kerusakan terhadap daerah aliran sungai. Di samping itu, kurangnya tindakan pengendalian pencemaran ini semakin menurunkan sumber daya air. Masalah yang berikutnya adalah dampak pencemaran. Selain melayani kebutuhan dasar kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia dan proses-proses industri, air juga berperan sebagai penyerap dan mekanisme pengangkutan berbagai jenis limbah, termasuk limbah domestik, pertanian, dan industri, yang menyebabkan air semakin tercemar. Kualitas air yang memburuk akibat pencemaran ini mempengaruhi kegunaan air di hilir, mengancam kesehatan manusia dan tidak berfungsinya ekosistem perairan, ya, sehingga mengurangi ketersediaan efektif air serta meningkatkan persaingan untuk mendapatkan air dengan kualitas yang memadai. Dan masalah ketiga adalah krisis tata kelola air. Permasalahan terkait dengan konflik air, kemudian masalah pencemaran, diperparah dengan kekurangan dalam pengelolaan air. Jadi pendekatan sektoral untuk pengelolaan sumber daya air ini sangat mendominasi, dan hal ini mengarah pada pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang tersegmentasi dan tidak terkoordinasi. Selain itu, pengelolaan air biasanya diserahkan pada lembaga top-down. Dengan demikian, keseluruhan masalah ini disebabkan oleh tata kelola yang tidak efisien dan meningkatnya persaingan untuk sumber daya air yang terbatas. Nah, terdapat beberapa tantangan utama manajemen sumber daya air. Yang pertama adalah tantangan untuk mengamankan air untuk masyarakat. Meskipun sebagian besar negara memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan air, namun 1/5 penduduk dunia ini tidak memiliki akses ke air minum yang aman, dan separuh penduduk, ya, tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai.
Tantangan yang kedua adalah mengamankan air untuk produksi pangan. Proyeksi populasi menunjukkan bahwa 25 tahun ke depan, makanan akan dibutuhkan untuk tambahan 2-3 miliar penduduk tambahan lagi. Ya. Dengan demikian, air semakin dilihat sebagai kendala utama dalam produksi pangan. Mungkin tidak kurang penting dari masalah kelangkaan lahan. Nah, konflik serius mungkin akan muncul antara air untuk pertanian beririgasi dan air untuk kepentingan manusia dan juga untuk kepentingan ekosistem lainnya. Tantangan ketiga adalah mengembangkan aktivitas penciptaan lapangan kerja lainnya. Semua aktivitas manusia membutuhkan air dan menghasilkan limbah, tetapi beberapa di antaranya terdapat kegiatan manusia yang membutuhkan lebih banyak air dan sekaligus menghasilkan lebih banyak limbah ya, daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, kedepannya pertimbangan harus diperhitungkan dalam strategi pembangunan ekonomi, terutama di daerah dengan sumber daya air yang langka untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja yang memanfaatkan air dalam kondisi yang terbatas. Tantangan berikutnya adalah melindungi ekosistem vital. Ekosistem darat di daerah hulu sebagai sebuah cekungan penting untuk resapan air hujan. Kemudian juga berfungsi untuk pengisian ulang air tanah dan juga untuk rejim aliran sungai. Pengelolaan sumber daya lahan dan air harus memastikan bahwa ekosistem penting dapat dipertahankan dan efek merugikan pada sumber daya alam lainnya dipertimbangkan serta jika memungkinkan diperbaiki ketika pengambilan keputusan pembangunan dan pengelolaan dibuat atau direncanakan. Tantangan kelima adalah berurusan dengan variabilitas air dalam ruang dan waktu. Jadi hampir semua air tawar yang tersedia ya, yang digunakan oleh manusia ini berasal dari curah hujan. Asalnya dari curah hujan yang sangat bervariasi dari waktu ke waktu dan juga bervariasi secara spesial. Nah, variabilitas seperti ini sangat meningkatkan permintaan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan untuk mengelola permintaan dan pasokan air secara kontinu. Nah, kedepannya kita akan menghadapi efek perubahan iklim global yang akan menambah tantangan yang lebih besar terkait dengan variabilitas air dalam ruang dan waktu, karena juga ketidakpastian dan adanya perubahan iklim. Tantangan berikutnya adalah mengelola risiko. Variasi aliran air dan pengisian ulang air tanah, baik yang berasal dari curah hujan atau iklim, atau karena kesalahan pengelolaan lahan, dapat menambah kejadian atau risiko terjadinya kekeringan atau banjir yang dapat memiliki efek bencana dalam hal hilangnya nyawa atau kerusakan sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pencemaran air juga menciptakan serangkaian risiko lain yang mempengaruhi kesehatan manusia, pembangunan ekonomi, dan fungsi ekosistem. Jadi risiko ekonomi juga penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air karena seringkali dibutuhkan investasi dalam skala besar dan berjangka panjang.
Ditambah dengan ketidakstabilan dan perubahan politik, ini merupakan faktor risiko penting lainnya untuk manajemen sumber daya air. Nah, sampai saat ini masih relatif sedikit perhatian diberikan pada penilaian secara sistematis terkait biaya dan manfaat mitigasi risiko di seluruh sektor penggunaan air. Tantangan berikutnya adalah menciptakan kesadaran dan pemahaman publik. Kesadaran publik ini sangat diperlukan untuk memobilisasi dukungan efektif bagi pengelolaan air berkelanjutan dan mendorong perubahan perilaku serta tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal ini. Selain itu, kesadaran publik dan tekanan untuk mendorong kemauan politik atau komitmen politik juga guna bertindak ya untuk pengelolaan air berkelanjutan ini menjadi penting untuk ditingkatkan. Tantangan berikutnya adalah menempa kemauan politik untuk bertindak. Nah, dalam dunia dengan sumber daya yang langka, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya alam, perhatian dan komitmen politik sangat penting untuk memastikan pengambilan keputusan yang baik dan investasi yang diperlukan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air ini. Nah, mengusung masalah sumber daya air atau membawa masalah sumber daya air ini ke puncak agenda politik merupakan hal mendasar bagi keberhasilan jangka panjang pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Tantangan berikutnya yang terakhir adalah memastikan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah. Pendekatan sektoral secara tradisional dan bersifat fragmentasi dalam pengelolaan sumber daya air ini seringkali menghasilkan lembaga pemerintahan yang mewakili kepentingan yang bertentangan. Nah, tujuan kebijakan yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan implikasinya bagi pengguna air dan tanpa berkonsultasi secara lintas sektoral dan kelembagaan, ini bisa mengakibatkan kegagalan di dalam tata kelola air yang baik. Ada kebutuhan untuk menemukan cara yang tepat untuk mengkoordinasikan pembuatan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaannya secara terintegrasi dan lintas sektor serta lintas wilayah untuk mempertimbangkan masalah pengelolaan sumber daya air sudah terkoordinasi dengan baik, baik koordinasi lintas sektor maupun lintas wilayah. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang manajemen sumber daya air terpadu. Nah, dalam menghadapi kompleksitas masalah dan tantangan yang telah diuraikan di atas, ya, yang sesungguhnya ini muncul dalam beberapa dekade belakangan yang sebelumnya belum pernah terjadi, banyak pihak ya, yang berurusan dengan sumber daya air ini mulai mencari paradigma baru untuk manajemen air yang dapat menyelesaikan masalah air dan yang diperkirakan dapat berlaku secara universal di seluruh dunia. Konsep itu memunculkan paradigma baru pengelolaan sumber daya air yang disebut dengan manajemen sumber daya air terpadu atau Integrated Water Resources Management. Sesungguhnya konsep dari Integrated Water Resources Management ini bukanlah benar-benar baru, ya, tetapi telah ada selama beberapa dekade, tetapi penerapannya memang tidak pernah secara objektif, komprehensif, dan dinilai secara kritis.
Nah, apa itu yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air terpadu? Definisi pengelolaan sumber daya air terpadu atau Integrated Water Resources Management yang paling sering digunakan pada saat ini adalah definisi yang dirumuskan oleh Global Water Partnership yang mendefinisikan pengelolaan manajemen sumber daya air terpadu sebagai proses yang mendorong pengembangan dan manajemen air, tanah, dan sumber daya terkait yang terkoordinasi untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang dihasilkan dengan cara adil tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem penting. Terdapat beberapa prinsip umum dan pendekatan yang relevan dengan Integrated Water Resources Management. Dan masing-masing pendekatan, prinsip dan pendekatan ini umumnya memiliki area penerapan yang sesuai. Nah, salah satu prinsip yang banyak diacu dalam penerapan Integrated Water Resources Management ini adalah prinsip-prinsip Dublin. Prinsip Dublin ini adalah dihasilkan dari konferensi internasional tentang air dan lingkungan yang diadakan di Dublin, ya, Irlandia. Nah, prinsip-prinsip Dublin ini adalah seperangkat prinsip yang sangat berguna untuk mempromosikan perubahan dalam konsep dan praktek yang dianggap fundamental untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air. Prinsip-prinsip ini memang tidak statis, ya, ada kebutuhan yang jelas untuk memperbaharui dan menambahkan kekhususan pada prinsip-prinsip tersebut berdasarkan pengalaman dengan interpretasi dan penerapan praktis yang diperoleh dalam kegiatan manajemen air. Nah, prinsip Dublin ini terdiri dari 4 prinsip utama, ya, yaitu yang pertama adalah air sebagai sumber daya yang terbatas dan rentan. Nah, pada prinsip ini terdapat beberapa isyarat bahwa pengelolaan sumber daya air membutuhkan pendekatan yang holistik, ya, dan menyeluruh. Kemudian hasil atau yield sumber daya air ini memiliki batas alami. Artinya jumlah air tidak dapat diubah secara signifikan oleh tindakan manusia. Kemudian pengaruh aktivitas manusia ini akan sangat berperan dalam pengendalian kerusakan dan pencemaran, juga mendorong upaya-upaya untuk reuse, pemanfaatan kembali air. Juga prinsip ini mengakui hubungan pengguna hulu dan hilir dalam rangka untuk resolusi konflik untuk mendamaikan penggunaan air di hulu dan di hilir. Nah, prinsip ini juga menggunakan pendekatan kelembagaan yang holistik. Prinsip kedua dari prinsip Dublin adalah pendekatan partisipatif. Artinya prinsip dari pengelolaan sumber daya air terpadu itu adalah bersifat partisipatif. Nah, pendekatan partisipatif ini berkaitan dengan partisipasi nyata, artinya semua pemangku kepentingan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Juga di sini partisipasi tidak sekedar hanya konsultasi, tapi benar-benar partisipasi dilakukan di semua tingkatan pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional
daerah maupun di tingkat komunitas atau umumnya di tingkat desa. Kemudian prinsip ini juga mensyaratkan pentingnya membangun konsensus, artinya kesepakatan bersama tentang manajemen sumber daya air. Dan yang terpenting adalah di sini menciptakan mekanisme dan kapasitas partisipatif melalui komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong partisipasi nyata. Berikutnya adalah partisipasi pada tingkat rendah. Ini penting dilakukan, termasuk partisipasi di tingkat rumah tangga dan unit-unit pertanian kalau di bidang pertanian. Pengelolaan sumber daya air terpadu juga mengakui prinsip peran penting perempuan sebagai prinsip ketiga dari prinsip Dublin. Di sini keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat penting, ya, karena perempuan sangat lekat tidak hanya terkait dengan kebutuhan air rumah tangga, tapi di banyak daerah atau negara, perempuan juga sangat terlibat dalam pengelolaan air pertanian. Nah, perempuan sebagai pengguna air, ya, ini memainkan peran penting dalam memperoleh dan mengamankan air untuk rumah tangga. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air terpadu ini membutuhkan kesadaran gender. Sedangkan prinsip keempat adalah air sebagai barang ekonomi. Nah, pada prinsip ini, air harus dihargai dengan nilai penuh. Ya. Air memiliki nilai sebagai barang ekonomi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip efisiensi dalam penggunaannya juga harus diutamakan. Nilai air dan biaya adalah dua hal yang berbeda. Seringkali kalau kita menghargakan air, kita menganalogikannya pada biaya air, padahal hal yang berbeda. Pengenaan biaya air adalah sebagai instrumen ekonomi untuk mempengaruhi perilaku terhadap konservasi dan penggunaan air yang efisien. Jadi harus paradigmanya dirubah, jangan dianggap air sebagai barang bebas atau barang tanpa nilai. Konsep nilai air ini adalah ada yang disebut nilai total air itu terdiri dari nilai guna atau nilai ekonomi dan juga air mempunyai nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini berkaitan dengan nilai warisan atau nilai eksistensi air. Nah, konsep biaya air ini adalah biaya ekonomi penuh ditambah dengan biaya eksternalitas. Seringkali biaya eksternalitas air tidak diperhitungkan. Kemudian prinsip ini juga mengandung makna mengelola permintaan dengan cara atau melalui instrumen ekonomi. Tanpa menggunakan instrumen ekonomi, maka pemborosan air akan tidak terhindarkan. Dan kemandirian finansial versus air sebagai barang sosial. Berikutnya adalah tentang konsep pengelolaan sumber daya air terpadu. Konsep yang paling mendasar dari pengelolaan sumber daya air terpadu adalah berkaitan dengan pengelolaan permintaan air dan juga persediaannya. Dengan demikian, maka konsep keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air ini mencakup dua kategori dasar, yaitu adalah keterpaduan sistem alam ya, dan keterpaduan sistem manusia.
Sistem alam ini berkaitan dengan ketersediaan, termasuk juga kualitas sumber daya air, sedangkan sistem manusia ini secara fundamental berkaitan dengan penggunaan sumber daya air, serta produksi limbah, termasuk pencemaran terhadap sumber daya air. Nah, keterpaduan sistem alam dalam konsep pengelolaan sumber daya air terpadu ini menyangkut keterpaduan pengelolaan air tawar dan pengelolaan zona pesisir. Nah, keterpaduan pengelolaan air tawar dan pengelolaan zona pesisir ini mempunyai makna bahwa pengelolaan air tawar di hulu harus juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap zona pesisir. Karena misalnya pencemaran di zona pesisir ini sebagian besar terangkut dari aliran air tawar. Berikutnya, keterpaduan pengelolaan lahan dan air dalam sistem DAS. Nah, ini sudah sering kita kenal yang disebut dengan pengelolaan DAS secara terpadu. Juga ada keterpaduan air hijau atau green water dan air biru. Jadi ada keterpaduan pengelolaan curah hujan, air hujan ya sebagai air hijau green water ya. Dan air biru blue water ini adalah air yang mengalir atau berada dalam badan air. Kemudian keterpaduan pengelolaan air permukaan dan air tanah, keterpaduan kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan sumber daya air, dan keterpaduan kepentingan hulu dan hilir terkait air. Karena pemampatan di hulu akan sangat mempengaruhi pemampatan air di hilir. Berikutnya, konsep keterpaduan sistem manusia. Nah, pada konsep keterpaduan sistem manusia, ini ada beberapa hal, yaitu adalah pengaruh utamaan sumber daya air, ya, untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah, prioritas keuangan dan perencanaan fisik, ya, ekonomi dan sosial, ini memperhitungkan implikasi untuk pengembangan sumber daya air, risiko terkait air, dan penggunaan air. Bagi pembuat keputusan sektor swasta juga perlu membuat pilihan teknologi, produksi, dan konsumsi berdasarkan nilai real dari air tersebut dan kebutuhan untuk mempertahankan aset sumber daya air dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah keterpaduan lintas sektoral dalam pengembangan kebijakan nasional. Nah, pendekatan pengelolaan sumber daya air terpadu ini menyiratkan bahwa pembangunan terkait air di seluruh sektor ekonomi dan sosial harus dipertimbangkan dalam pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Jadi dengan demikian kebijakan sumber daya air ini harus terintegrasi dengan kebijakan ekonomi nasional serta kebijakan sektor-sektor nasional. Sebaliknya, kebijakan ekonomi dan sosial juga perlu mempertimbangkan implikasinya terhadap sumber daya air. Berikutnya adalah efek ekonomi makro dari pembangunan air. Nah, di sini konsepnya adalah dalam situasi di mana sejumlah besar modal dimobilisasi untuk investasi di sektor air, ini akan menimbulkan dampak ekonomi makro yang seringkali cukup besar dan merusak pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Berikutnya adalah pengaruh dari keputusan ekonomi. Artinya keputusan para pelaku sektor ekonomi akan berdampak signifikan pada permintaan air. Termasuk juga berpengaruh terhadap risiko terkait air, serta ketersediaan dan kualitas sumber daya air. Berikutnya adalah keterpaduan
semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan perencanaan sumber daya air ini telah diakui secara universal sebagai elemen kunci dalam memperoleh pemanfaatan air yang seimbang dan berkelanjutan. Berikutnya adalah mengintegrasikan pengelolaan air dan air limbah. Artinya adalah air adalah sumber daya yang dapat diperbaharui dan digunakan kembali. Keterpaduan ini bermakna mendorong supaya air bisa di-reuse dengan teknologi pengolahan air limbah. Berikutnya adalah prasyarat penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu. Nah, di dalam penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu, ini bertujuan untuk menciptakan keamanan air yang berkelanjutan. Dan juga untuk meningkatkan kondisi DAS, ya, kondisi di daerah aliran sungai. Beberapa kondisi penting untuk melaksanakan pengelolaan manajemen sumber daya air terpadu, ya, prasyarat penerapan manajemen sumber daya air terpadu. Pertama adalah kemauan dan komitmen politik. Kemudian rencana pengelolaan wilayah sungai dengan visi yang jelas. Ada juga prasyarat pengembangan kapasitas sumber daya manusia, adanya kerangka hukum atau peraturan yang fleksibel dan dapat ditegakkan, dirumuskannya rencana alokasi air, adanya investasi yang memadai, stabilitas keuangan dan pemulihan biaya yang berkelanjutan terhadap penggunaan air, ya. Pengetahuan yang baik tentang sumber daya alam yang ada di wilayah sungai. Nah, ini maksudnya adalah melibatkan atau mengikut sertakan para pakar atau ilmuwan sebagai pengelola sumber daya air sehingga dapat membantu memelihara dan menambah pengetahuan yang baik tentang sumber daya air. Berikutnya kita akan membahas materi kedua tentang penatagunaan sumber daya air. Penatagunaan sumber daya air ini adalah salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Nah, pendaya gunaan sumber daya air ini harus mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air di setiap wilayah sungai. Nah, pendaya gunaan sumber daya air ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil, ya, dengan mempertimbangkan, ya, pertama, mengutamakan air permukaan, ya, yang berada di luar kawasan swaka alam atau kawasan pelestarian alam, kemudian mengutamakan fungsi sosial dengan prinsip pengguna membayar, kemudian diselenggarakan secara terpadu dan adil dengan mendorong pola kerjasama antar sektor, antar kelompok, dan antar wilayah, serta melibatkan peran masyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan penatagunaan sumber daya air? Penatagunaan air, sumber daya air, dimaksudkan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air. Pertama adalah tentang zona pemanfaatan sumber air.
Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budidaya. Misalnya, membagi ruang suatu waduk, danau, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, seperti ruang untuk budidaya perikanan, ya, pertambangan, transportasi air, ruang untuk pelestarian komponen lingkungan hidup, atau untuk pelestarian cagar budaya. Nah, penentuan zona pemanfaatan sumber daya air merupakan salah satu acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah yang bersangkutan. Penentuan zona pemanfaatan sumber daya air ini dimaksudkan untuk mendayagunakan potensi yang terdapat pada sumber daya air secara berkelanjutan. Nah, dalam penetapan zona pemanfaatan sumber daya air ini termasuk pula ketentuan atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya. Nah, penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan beberapa cara. Pertama adalah mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budidaya, memperhatikan fungsi kawasan, menggunakan data hasil penelitian dan pengukuran teknis hidrologis, memperhatikan ruang sumber daya air yang dibatasi oleh sempatan sumber air, memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan, dan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua adalah tentang penetapan peruntukan sumber air. Penetapan peruntukan sumber air, penetapan peruntukan air pada sumber air, ini adalah pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada sumber daya air ke dalam beberapa golongan penggunaan, biasanya termasuk baku mutunya. Misalnya, air baku untuk air minum, air untuk rekreasi, air untuk pembudidayaan ikan, peternakan atau mengairi pertanaman, dan air untuk industri dan pembangkit listrik. Dalam rezim peraturan perundang-undangan Indonesia itu ada istilah air kelas 1, air kelas 2, air kelas 3, dan air kelas 4. Nah, penetapan peruntukan air pada sumber air untuk setiap wilayah sungai ini dilakukan dengan memperhatikan daya dukung air, jumlah dan penyebaran penduduk, serta proyeksi pertumbuhannya, penghitungan dan proyeksi kebutuhan air, dan pemanfaatan air yang sudah ada. Materi ketiga adalah tentang penyediaan air. Nah, penyediaan air ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Penyediaan sumber daya air untuk setiap wilayah sungai ini dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, dan jenis penggunaan lainnya. Nah, penyediaan air ini dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan dan rencana penyediaan air yang telah ditetapkan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan. Ada beberapa jenis penyediaan air. Yang pertama adalah penyediaan air untuk irigasi. Nah, prinsip-prinsip manajemen air irigasi ini antara lain mewujudkan pemanfaatan air secara menyeluruh guna meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal,
mengutamakan kepentingan petani serta menempatkan petani dan P3A selaku pelaku utama, mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air tanah secara terpadu, dilaksanakan dengan satu sistem irigasi dan satu sistem pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna air lainnya di bagian hilir, tengah, dan hulu. Nah, keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang memadai. Berikutnya adalah penyediaan air bersih. Nah, penyediaan air bersih ini terdiri atas air domestik dan air non-domestik. Nah, sistem air bersih meliputi beberapa komponen, yaitu dimulai dari eksploitasi air. Berikutnya adalah eksploitasi air ini adalah sumber daya air yang dieksploitasi untuk air baku, air bersih. Ini bisa berasal dari air permukaan seperti sungai, waduk atau danau, atau air tanah melalui pemompaan atau sumur gali. Kemudian masuk ke pengolahan air baku. Pengolahan air baku ini mulai dari prasedimentasi, penggumpalan koagulasi, flokulasi, filtrasi, dan sedimentasi. Masuk ke penampungan. Nah, penampungan ini meliputi penampungan untuk bahan baku air yang berasal dari sungai, waduk, ataupun danau, serta penampungan air bersih yang telah diolah melalui pengolahan air baku. Kemudian masuk ke jaringan transmisi. Nah, ini merupakan pipa atau jalur transmisi air baku dari lokasi sumber air baku ke lokasi penampungannya, serta transmisi air bersih dari lokasi penampungan ke jaringan distribusi. Nah, terakhir masuk ke jaringan distribusi. Jaringan distribusi ini untuk mendistribusikan dan memberikan pelayanan air bersih kepada pelanggan. Nah, terdiri atas sistem jaringan pipa, sistem penampungan air bersih atau storage, pompa, fitting, kontrol, dan valve, dan semacamnya. Materi keempat terakhir adalah pengembangan sumber daya air. Pengembangan sumber daya air dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk rumah tangga, pertanian, pariwisata, pertambangan, pembangkit listrik, perhubungan, dan keperluan lainnya. Nah, pengembangan sumber daya air ini dilakukan melalui tahapan survei, investigasi, konsultasi publik, dan perencanaan, serta dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan hidup. Pengembangan sumber daya air ini mencakup air permukaan yang berada pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya, air tanah pada cekungan air tanah atau CAT, air hujan, dan air laut yang ada di darat. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya air didasarkan atas rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya air, kekasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat yang bersifat positif dan produktif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya di sini kelembagaan masyarakat pemakai air untuk irigasi seperti Subak di Bali atau di Jawa Barat itu dikenal dengan mitra cai. Cai di bahasa Sunda, cai itu adalah air. Kemudian kemampuan pembiayaan dan kelestarian keanekaragaman hayati pada sumber daya air.
Nah, penyelenggaraan pengembangan sumber daya air ini meliputi kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga, pengembangan sistem irigasi untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian, baik irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa, atau juga ada irigasi tambak. Kemudian pengembangan fungsi dan manfaat air hujan, misalnya untuk meminimalkan bencana alam akibat iklim dan cuaca seperti banjir dan kekeringan. Berikutnya adalah pengembangan untuk industri dan pertambangan. Nah, dan pengembangan untuk keperluan ketenagaan atau pembangkit listrik, dan pengembangan untuk perhubungan. Baik, demikianlah pemaparan materi kuliah untuk topik manajemen sumber daya air terpadu. Materi ini dipaparkan agar nanti diskusi pada sesi kuliah itu bisa berjalan lebih produktif. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan komen, beri komentar tentang materi ini, hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk semakin meningkatkan mutu dari materi pembelajaran modul ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan nanti ketemu pada sesi diskusi pada jam kuliah yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih.